Halo Sobat Carari, balik lagi bareng saya di Carari. Kali ini kita mau ngobrol bareng seputar marketing bareng Mas Remo tentang membuat konten yang pas untuk iklan. Jadi kan pasti ada strateginya tuh. Nah itu apa aja gitu. Jadi langsung kita serahkan ke Mas Remo. Ya, jumpa lagi dengan saya Remo di channel Cara Ari, ngobrol bareng seputar marketing. Seperti tadi yang Mas Rian katakan, kita di sini mau bahas konten yang pas buat iklan. Iklan itu sebenarnya salah satu jalur yang utama ketika kita mau berkomunikasi. Makanya aspek krusial itu harus kita perhatikan. Kalau ngiklan cuma sekedar ngiklan, ya cuma buang-buang kan. Nah, kita harus berpikir masalah kontennya seperti apa. Ada 3 aspek sebetulnya yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat konten terkait dengan iklan produk kita. Nah, apa aja itu? Ada 3. 1 itu pain, 2 itu logic, 3 itu pleasure. Pain di sini bukan maksudnya kesakitan, kita membuat sesuatu yang sakit, enggak. Nah, kita masuk ke pain ya. Pain itu kita artikan sebagai sesuatu yang menyadarkan konsumen kalau dia melewatkan sesuatu maka dia akan kehilangan. Nah, kehilangan kesempatan itu yang kita anggap sebagai pain. Nah, contohnya gimana sih? Misalkan gini, contoh yang paling gampang konten yang pas untuk iklan itu terkait dengan pain yang paling enak itu teman-teman mungkin ingat dan itu sangat melekat adalah hari Senin harga naik. Nah, kayak gitu kan. Itu sebenarnya dia menanamkan aspek pain di situ, ketakutan. Kenapa ketakutannya? Karena akan kehilangan, kita sebagai calon pembeli akan kehilangan kesempatan menikmati diskon sebelum hari Senin. Setelah hari Senin kita akan kehilangan itu. Ada tenggat waktu yang mempres calon pembeli kita dari iklan itu melalui tekanan waktu, karena setelah hari Senin itu harga naik. Nah, setelah pembelian setelah hari Senin itu menimbulkan rasa kehilangan akan keuntungan yang akan ditawarkan. Kedua, masalah diskon. Misalkan diskon juga untuk pembelian produk ini dengan produk A dengan B Anda mendapatkan diskon 70%. Itu kita anggap sebagai banding produk ya. Banding produk itu berarti konsumen harus membeli 2 produk untuk mendapatkan diskon itu. Maka diskon 70% itu akan hilang ketika kesempatan membeli produk tersebut tidak dilakukan dengan syarat bundle tadi, misalkan 2 produk. Nah, itu juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran konsumen untuk kehilangan kesempatan menghemat 70% karena tidak membeli program yang bundle tadi atau paket. Nah, seperti itu juga harus dikomunikasikan nih, jelas. Misalkan belilah produk A dengan produk B diskon 70%, seperti itu. Nah, yang kedua, konsumen itu logis. Nah, untuk men-capture logis ini, gimana sih kita memasukkannya ke konten iklan kita? Itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Satunya dengan memberi testimoni. Testimoni itu kenapa bisa berpengaruh signifikan ke logis? Karena itu evidence. Itu bukti bahwa ada orang yang pernah membeli produk ini dan dia merasa oke, dia merasa puas, dia merasa masalahnya terselesaikan. Itu harus sebaiknya ada ya. Bisa testimoni atau mungkin memasukkan ke pendapat, menurut ahli ini kandungan di produk kami itu mampu untuk menyelesaikan masalah sembelit misalkan gitu kan, itu sudah teruji secara saintifik. Atau kita lihat ke studi lapangan, misalkan masalah nasi goreng, studi case-nya nasi goreng kami sudah dinikmati berapa orang selama ini dan tidak ada komplain, itu juga bisa. Atau menjadi top 10 di aplikasi makanan tertentu, itu juga bisa dikomunikasikan. Itu menyerang sisi logisnya. Jadi logis itu memang, kalau saya sih aspek yang paling penting itu di logisnya ya, karena kita bicara iklan itu berarti masuk ke ranah konsumen, kita menyerang konsumen di sisi ketika dia mencari informasi. Jadi logis ini harus lebih ditekankan. Jadi kalau bisa perlu kita buat sebuah konten yang lebih menekankan pada logis yang menyerang logika dari konsumen kita. Yang ketiga itu pleasure atau keuntungan. Pleasure di sini lebih ke kepuasan yang kita janjikan ketika konsumen itu membeli barang kita. Value proposition kita tersampaikan ke konsumen. Dan kedua adalah menjaga agar konsumen itu repeat buying. Nah, kayak gitu. Jadi repeat buying ini sebenarnya lebih ke loyalitas, karena konsumen yang melakukan pembelian ulang itu akan lebih potensial memberikan profit ke kita karena dia akan menjadi konsumen loyal dan berulang kali membeli. Nah, selain itu
kita juga bisa masuk ke arah pleasure ini atau keuntungan ini dengan mengkomunikasikan beberapa hal yang memberikan keuntungan. Misalkan buy one get one, beli satu dapat satu. Itu kan juga ada keuntungan ketika konsumen beli. Bedanya sama yang pain tadi itu kita mematok di benak konsumen bahwa dia akan merasa kehilangan keuntungannya ketika melewati batas waktu tertentu atau tidak membeli dengan mekanisme paket tertentu, ada peluang yang hilang. Nah, kalau yang pleasure ini kita lebih menekankan pada kalau Anda beli ini, Anda akan mendapatkan ini, mendapatkan hal yang lebih banyak. Anda beli A akan dapat B, seperti itu. Atau beli A1 dapat buy one get one, beli A1 dapat jadi 2 misalkan karena ada program itu sebenarnya memacu atau lebih mempersuasi konsumen untuk membeli karena ada pleasure, keuntungan, tidak ada ketakutan karena produsen secara sukarela memberikan tambahan sebuah produk ketika konsumen membeli satu produk. Itu sebenarnya juga akan memberi keuntungan kita, mempersuasi konsumen untuk membeli. Nah, dari ketiga hal itu kawan-kawan produsen sebenarnya tidak usah memasukkan ketiganya sekaligus karena kontennya akan sedikit kacau karena terlalu banyak pesan yang dimasukkan. Karena konten yang pas buat iklan itu adalah ketersampaian. Semakin banyak informasi yang ingin kalian berikan itu justru membuat distraksi atau kebingungan dari orang yang membaca. Sisi logisnya nanti jadi nggak kena karena jadi bias. Jadi 1 atau 2 yang kalian masukkan ke situ masih oke lah. Misalkan kalian mengkombinasikan antara logis dengan pleasure. Setelah ada program buy one get one, kalian masukin juga ke testimoni dari pembeli sebelumnya. Atau memasukkan antara pain dengan logis, itu bisa. Tapi memasukkan pain dengan pleasure agak tricky sebetulnya. Kalian harus pintar-pintar meramu kedua hal itu untuk menjadi sebuah kombinasi yang pas. Jadi saran saya pilih 1 dari 3 atau mengkomunikasikan 2 dari 3 ini. Kalau saya pribadi saya lebih suka memasukkan pleasure dan logisnya ya, karena itu lebih mempersuasi secara soft, tidak menekan konsumen untuk membeli secara cepat. Jadi ada ruang konsumen agak lega sih. Kalau saya situ, jadi konsumen lebih tenang, dia lebih bisa, jadi kalau kebetulan ada program buy one get one nih, menarik aku beli, tapi kenapa beli? Ternyata ada pesan-pesan testimoni dari pembeli sebelumnya yang menyerang sisi logika dari konsumennya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten ngobrol bareng seputar marketing di episode selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa kasih di kolom komentar karena durasi juga ya, jadi mungkin saya menjelaskan kurang bisa panjang lebar di sini. Nanti di komen nanti kita bisa bantu jawab. Saya Mas Rian akan bantu jawab. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di konten ngobrol bareng seputar marketing di episode selanjutnya.